Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Santekno, kita akan bahas kembali tentang tutorial-tutorial Golang. Untuk kali ini kita akan bahas mengenal tentang sync pool pada Golang. Nah, sebelumnya teman-teman bisa baca terlebih dahulu ke blognya di santekno.com. Kita tahu bahwa pool atau sync pool ini kadang didengarnya atau bisa dibilang ada yang mengimplementasikan tentang desain patternnya yaitu bernama object pool pattern. Jadi kalau pool itu kayak sekumpulan objek, sementara yang disimpan atau diambil secara individual. Jadi pool ini aman untuk digunakan teman-teman ketika ada beberapa gurutin yang bersamaan berjalan dalam satu proses. Nah, pool ini bisa kita gunakan biasanya nih secara implementasinya untuk mengurangi pengalokasian terhadap memori. Jadi kita bisa memanfaatkan memori yang sudah kita pool itu sebagai penyimpanan datanya sehingga tidak perlu kita membuka atau menyimpan alokasi memori lain sehingga lebih mudah untuk kita pakai. Nah, contohnya itu ketika kita memiliki misalkan server HTTP biasanya yang menunggu request post dengan body JSON. Nah, ini bisa kita gunakan melakukan misalkan decode di dalam strukturnya, maka bisa kita gunakan sync pool untuk menghemat memori atau mengurangi waktu respon dari si servernya. Nah, kenapa kita harus menggunakan sync pool? Sync pool ini menyimpan sementara yang dialokasikan di suatu memori tertentu sehingga nanti bisa dipakai kembali untuk mengurangi pengumpulan garbage collection. Nah, di sini penggunaan pool ini bagi teman-teman mungkin ada beberapa yang pakai, ada juga yang beberapa yang jarang mungkin dipakai. Secara umum atau emang tujuan dari pool ini untuk menghemat alokasi memorinya. Sehingga cost untuk performanya pun akan berkurang. Misalkan jadi lebih cepat gitu si API-nya ketika kita menggunakan sync pool tersebut. Gitu. Nah, untuk penggunaannya nanti di saat implementasi itu ada sync pool untuk get, ada yang digunakan untuk mengambil datanya, lalu nanti ada put. Ya, put ini untuk menyimpan data ke dalam poolnya itu. Oke, kita langsung aja. Di sini di artikel ini juga dijelaskan ada beberapa contohnya, tapi kita akan langsung coba di sini ya. Kita coba langsung implementasi. Jadi pertama misal kita buat dulu misalkan type person sesuai sama yang ada di blog start misalkan name string. Nah, di sini kita punya struct string, terus kita akan inisialisasi pool menggunakan sync pool. Terus kita akan buat satu pool berbentuk function. Terus kita buat misalkan ini creating a new person. Nah, terus nanti kita akan return si person struct-nya. Nah, seperti ini. Lalu pada saat main kita coba panggil si person tersebut, si poolnya dengan perintah get. Pool get. Nah, karena get ini berupa kalau kita lihat di sini any, maka kita akan convert atau casting ke dalam struct person. Nah, setelah itu kita coba print di sini kita get object from sync pool for the first time. So, first time kita
sini ya, person. Nah, setelah itu kita akan coba di put atau nge-store data ini biar kita kelihatan aja pakai printan. Put the object back to the pool. Nah, di sini kita tinggal panggil pool put. Nah, ini X-nya adalah person. Apa yang akan di-set? Pool adalah name-nya. Name. Person berarti. Person name-nya akan kita ganti atau kita isi dengan Santekno misalkan. Terus kita coba ini untuk setnya kita print juga deh buat memastikan ini ngeset object name property name nama person nih. Nah, ketika itu berarti kita akan coba get lagi nih. Kita akan coba get object from pool again. Ini berarti seharusnya it was updated, harusnya dengan kita mengirim dengan cara kita ambil pool get lagi terus kita kirim atau casting pada saat version fmt. Nah, ketika yang pertama ini expected harusnya mengeluarkan data dengan name yang sudah kita set. Nah, kalau yang kedua maka dia akan hilang. There is no object in the pool because there's one will be created. Ya, karena yang kedua ketika kita akan nge-get lagi itu berarti datanya itu sudah kayak melakukan create baru. Oke, buat memastikannya kita coba jalanin ya. Kita coba jalanin go run. Kita nyimpan misalnya di sini main.go start. Oke, nah kita lihat creating person berarti dia inisialisasi pool, lalu get object sync berarti ini print ini berarti posisinya ini akan melakukan inisialisasi create new dan isinya kosong, lalu kita put data tersebut ke dalam pool, lalu kita set Santekno, kita keluarkan, lalu saat dikeluarkan nih di sini dia akan melakukan create ulang karena dia memanggil get yang kedua begitu, sehingga hanya bisa dipakai untuk satu kali saja pada saat put satu kali. Ketika sudah diambil datanya atau dikeluarkan dengan data yang sudah diubah tadi di put, maka dia akan melakukan create ulang, create new instant ulang kayak gitu. Karena ini pooling, maka perlu hati-hati bagi teman-teman kalau misalkan pengennya itu datanya disimpan secara terus-menerus misalkan di dalam pooling itu, maka ini tidak cocok untuk hal yang seperti itu, variabel global misalkan yang ingin disimpan di satu pool itu. Nah, itu tidak bisa kita pakai karena mekanisme dari pooling ini itu hanya bisa dipakai satu kali lalu nanti akan create ulang kayak gitu. Oke, cukup
segitu saja dari tutorial yang ini tentang pooling atau sync pool yang ada di Golang. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa lihat lagi beberapa artikel yang ada di Santekno, dan juga jangan lupa lihat-lihat beberapa video yang sudah saya posting sebelum-sebelumnya, dan jangan lupa juga buat subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.